Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat ya? Ya, Bu harap kalian tetap sehat, tetap menjaga kesehatan diri ya, dan juga jaga jarak. Oke. Nah, sebelum Ibu mulai pembelajaran kali ini, alangkah lebih baiknya kalau kita membaca doa terlebih dahulu. Ya, membaca doa dipersilahkan. Saya. Nah, selanjutnya adalah yang akan Ibu bahas adalah materi tentang apa? Ayo, ya. Sekarang sudah lanjut ke tema 7 ya. Kita melanjutkan pembelajaran yang kemarin. Sekarang adalah tema 7, subtema 1, pembelajaran 3 dan 4. Nih. Yang pertama yang akan Ibu bahas adalah tujuan pembelajaran. Nah, dalam tujuan pembelajaran kali ini ada beberapa tujuan pembelajaran yang akan Ibu bahas. Yang pertama adalah menuliskan simbol sila keempat Pancasila melalui kegiatan menyusun kata. Nah, yang kedua, menjelaskan makna kata tentang berbagai jenis benda di lingkungan sekitar melalui kegiatan pengelompokan benda hidup dan tidak hidup atau tak hidup ya. Oke. Nah, yang ketiga adalah membilang 41 sampai dengan 99 dengan benar. Selanjutnya adalah membedakan panjang pendek bunyi dengan benar. Oke, nah yang akan Ibu bahas yang pertama adalah di sini ayo berlatih. Apakah kamu sudah dapat membedakan antara benda hidup dan benda tak hidup? Nah, mari kita amati gambar benda pada simbol sila-sila Pancasila. Oke, berilah tanda centang yang ini ya. Berilah tanda centang pada kolom yang sesuai. Nah, di sini kalian sebutkan nanti benda yang hidup yang mana, kemudian benda yang tidak hidup yang mana atau yang tak hidup. Contohnya ya, Ibu kasih contoh ya. Bintang termasuk benda hidup atau tidak? Ayo, tidak ya. Jadi kalian harus centang di sini. Kemudian rantai, benda hidup atau tidak? Pohon beringin, banteng, kemudian padi dan kapas. Nah, nanti kalian tinggal mencentangnya. Nah, selanjutnya adalah masih ingatkah kamu dengan bunyi sila keempat Pancasila? Nah, kemudian susunlah kata-kata di bawah ini menjadi bunyi sila keempat Pancasila. Kemudian gunting dan tempelkan pada tempat yang tersedia. Oke ya, nanti kalian harus menyusun. Kalian sudah hafal kan ya bunyi sila keempat itu apa? Nah, kalau sudah nanti kalian susun dengan rapi, kemudian ditempelkan dengan rapi juga. Oke ya. Nah, selanjutnya adalah ini adalah lambang bunyi dari sila keempat. Dengan lambangnya apa? Masih ingat? Ya, banteng. Oke ya. Nah, ini adalah masih tersusun secara acak. Nah, kemudian kalian harus menyusunnya dengan benar dan berurutannya. Oke. Nah, selanjutnya adalah di sini ada perhatikan simbol Pancasila berikut ini. Lingkari gambar yang menunjukkan simbol sila keempat. Nah, di sini kalian harus mengingkarinya. Kemudian, gambar kepala banteng adalah gambar buatan manusia. Gambar kepala banteng adalah simbol sila keempat Pancasila. Banteng merupakan hewan ciptaan Tuhan. Banteng termasuk salah satu contoh benda hidup. Benda hidup dapat bergerak dan membutuhkan makanan. Nah, selanjutnya adalah tahukah kamu bagaimana cara banteng bergerak? Tahukah kamu apa makanan yang disukai banteng? Carilah informasinya, kemudian kalian tuliskan di sini. Nah, ya. Nah, kemudian ini adalah benda hidup memerlukan makanan, benda manusia membutuhkan makanan agar dapat tumbuh. Nah, ini adalah contohnya adalah apa saja buah yang kamu sukai. Nah, ini contohnya ya, enggak usah Ibu jelaskan panjang sekali. Nah, yang penting intinya kalian sudah paham dengan yang Ibu jelaskan. Apa banteng itu termasuk benda hidup atau tidak, makanan kesukaannya apa, kemudian informasi tentang banteng itu apa gitu ya. Nah, selanjutnya adalah di sini kalian disuruh, nah ini cari informasi tentang ini juga ya. Oke. Kemudian ini adalah banyaknya apel adalah 44 buah. 44 ditulis 44. Nah, ini ya.
Oke, nah kalian hitung, kalian tulis. Nah ya, banyaknya papaya adalah berapa buah? Nanti kalian isi di sini ya. Oke, kalian hitung. Kemudian tuliskan lambang atau tuliskan nama atau lambang bilangan berikut ini. Nah, 57 ditulis bagaimana? 57 gitu ya. Nah, di sini adalah berapa? Ditulis 43. Nah, kalian tulis di sini 43 gitu ya. Selanjutnya adalah istilah titik-titik di bawah ini dengan lambang bilangan yang benar. Gunting dan tempelkan lambang bilangan pada tempat yang benar. Oke, udah paham ya? Nah, nanti kalian tinggal mengisinya. Nah, ini yang kalian potong kemudian kalian tempel secara berurutan. Oke, selanjutnya adalah ayo amati perubahan benda pada gambar berikut ini. Nah, ini kalian amati ya proses pertumbuhannya hewan, manusia, dan tumbuhan. Kemudian di sini adalah hewan dan tumbuhan juga dapat bertambah tinggi. Benda tak hidup tidak dapat tumbuh besar. Oke, nah ya kalau benda yang tidak hidup itu tidak dapat bertumbuh. Oke, kecuali benda yang hidup. Oke, nah ini yang perlatih. Perhatikan kembali kalimat sebelumnya. Buatlah kalimat berdasarkan gambar di bawah ini. Nah, ini adalah kalian disuruh membuat kalimat ya, seperti ini. Nah, oke. Karena ini adalah contoh benda yang tak hidup di sini, kemudian contoh benda yang hidup. Nah, nanti kalian membuat kalimat bunga mawar bertumbuh lebih cepat. Bunga mawar lani bertumbuh lebih cepat daripada bunga dayu. Seperti itu contohnya ya. Oke, nah kemudian ini juga kalian buatkan kalimat. Oke, nah paham ya? Nah, mari kita mencoba. Mari kita membedakan panjang langkah melalui kegiatan berjalan dan berlari. Nah, itu tidak perlu ya. Tidak perlu dilakukan di sekolah. Oke, nah ini ya. Ikutilah langkah-langkah kegiatan berikut ini. Siapkan garis start, berdirilah tepat garis start, berjalan sampai hitungan B, melangkah. Nah, dan ini dan selanjutnya. Oke, cobalah melakukan hal yang sama berlari. Siapakah yang dapat melangkah paling panjang? Nah, karena ini dilakukan di sekolah, maka tidak perlu ya. Oke, nah selanjutnya adalah perbedaan panjang pendek juga ada pada bunyi. Nah, karena di sini ada perbedaan ya. Di sini adalah panjang pendek loncatan atau langkah ya dalam berlari. Kalau di sini adalah panjang bunyi pendek. Panjang pendek yang juga ada pada bunyi gitu maksud ibu. Nah, ada bunyi panjang dan ada juga bunyi pendek. Cobalah perhatikan kembali lagu Topi Saya Bundar berikut ini. Nah, kemudian ini ya. Ini Topi Saya Bundar kemarin sudah kita nyanyikan, kemudian kalian nanti tinggal menyanyikan kembali. Kalian lihat di sini apa ini namanya ya, tanda yang diberi tanda yang hijau kecil ini berarti nadanya pendek. Nah, kemudian yang hijau panjang berarti panjang. Oke, pintar ya, sip. Nah, dapatkah kamu merasakan panjang dan pendek bunyi tersebut? Dapatkah kamu menemukan contoh pada lagu lainnya? Nah, coba sebutkan judul lagunya, ceritakan kepada teman-temanmu. Nah, ini adalah coba kalian cari lagu yang yang berbeda namun panjang pendeknya hampir sama atau pada panjang pendeknya dalam sebuah lagu. Tapi di sini kalian menceritakan yang ini dulu. Dapatkah kamu menemukan panjang pendek bunyi tersebut? Kalian jawab, kemudian kalian jawab yang kedua, dapatkah kamu menemukan contoh pada lagu lainnya? Nah, oke ya. Perbedaan bunyi membuat lagu menjadi lebih menarik. Oke, nanti kalian sebutkan ya. Nah, selanjutnya adalah sudah selesai ternyata. Oke. Nah, sebelum Ibu akhiri, Ibu ucapkan terima kasih sudah memperhatikan Ibu. Tetap semangat belajar dari rumah ya, tetap rajin belajar, giat belajar, kemudian rajin mengumpulkan sesuai dengan tepat waktu, disiplin mengumpulkan tugas tepat waktu. Oke ya. Oke, nah Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di pertemuan yang akan
Ibu bahas lagi, yang akan kita bahas lebih panjang lagi ya. Oke. Terima kasih ya.